Satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mengaku menjadi korban salah tangkap polisi. Ia mengaku mendapatkan tekanan dari polisi dan dipaksa mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Waktu malam kejadian, saya ada di rumah sama kakak saya sama paman saya sama teman-teman yang lainnya. Dari kedua korban saya tidak mengenali semuanya. Nggak ada yang kenal satupun. Satupun saya tidak mengenali. Mas Saka dan 7 orang itu anggota geng motor. Apa benar itu? Enggak, semua itu tidak benar. Enggak. Punya motor aja enggak. Saya juga enggak punya motor sama sekali. Satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, telah bebas pada 2020. Saka mengaku ia adalah korban salah tangkap polisi. Saat ditangkap, Saka mengaku mendapat tekanan dari polisi. Ia mengaku dipaksa untuk mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu, Saka masih berusia 15 tahun. Di malam kejadian, Saka baru saja selesai mengisi bensin motor milik pamannya. Saat ditanya soal keterlibatannya dengan geng motor, Saka bahkan mengaku tak memiliki sepeda motor. Sebelum ketangkap saya disuruh sama paman isi bensin, sama adiknya paman juga. Habis ngisi bensin, saya mau nganterin motornya paman itu. Pas baru nyampe mau nganterin motor udah ada polisi. Saya datengin, saya kan ke situ niat cuma nganterin motor. Malah saya ikut ditangkap juga tanpa sebab apapun. Nggak ada penjelasan apapun. Langsung dibawa. Nyampe di Polresta, saya langsung dipukulin. Suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Saya dipukulin, dijejekin, disiksa segala macam sampai disetrum. Terus akhirnya Mas Saka ngaku. Siapa yang ngetrumnya, yang mukulinnya siapa? Yang mukulin, yang nyetrum itu anggota polisi semua. Tapi kita nggak tahu namanya. Namanya saya nggak tahu. Terus akhirnya ngaku Mas Saka. Akhirnya aku juga. Kenapa ngaku? Apa nggak kuat? Apa gimana? Akhirnya aku juga itu karena terpaksa. Karena terpaksa udah nggak kuat gitu. Udah nggak kuat lagi. Polisi sudah menyebar informasi untuk mencari 3 pelaku yang masuk dalam DPO. Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri memberikan bantuan terhadap Polda Jawa Barat. Polri telah memberikan arahan terkait penyelidikan yang ditangani Polda Jawa Barat dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina beserta kekasihnya Eki. 3 DPO itu bernama Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Barreskrim Polri selaku pembina fungsi atau satuan kerja pembina fungsi yang terkait dengan fungsi reserse ini telah melakukan atau memberikan petunjuk-petunjuk serta arahan yang sering kita sebutkan sebagai jukrah terkait penyelidikan dan penyidikan yang sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat dalam kasus tersebut. Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat membuka berkas kasus Vina dan Eki yang telah ditangani pada tahun 2016 silam. Saat itu, ada 8 terdakwa yang ditangani dengan 3 buah berkas yang berbeda. Pengadilan hanya fokus menyidangkan 8 orang yang sudah ditangkap. Proses persidangan dilakukan secara terbuka, sementara untuk terpidana yang masih di bawah umur berlangsung tertutup. Kasus ini pun juga sudah melalui tahapan kasasi hingga gerasi di tahun 2019, namun ditolak. Semua sudah mengajukan, mereka sudah mengajukan kasasi yaitu upaya hukum sampai ke gerasi tahun 2019. Hasilnya? Saya belum nggak bisa, seperti 7 terdakwa ya, 7 terpidana itu ya. Ya, semuanya yang diponis seumur hidup. Tuh. Hasilnya gerasi itu? Gerasi ditolak. Iya. Kapan itu? Ya 2019, tanggalnya saya nggak tahu. Kalau tanggal saya harus pastikan lagi, cuma saya udah lihat berkas dia bahwa dia mengajukan upaya hukum gerasi. Dan hasilnya ditolak. Kompolnas mendorong Polda Jawa Barat segera menangkap 3 orang yang telah ditetapkan sebagai buron sejak 8 tahun lalu. Kompolnas juga meminta Polri segera merespons terkait penyampaian kuasa hukum terpidana tentang dugaan salah tangkap dan penanganan polisi yang tidak sesuai prosedur. Tim Liputan, Kompas TV.